berhak memudahkan dan menyulitkan, yang maha berhak atas segala sesuatu. Saudara, Allah memanggilmu agar engkau menuju ke dalam pengampunannya. Ketahui saudara, telah memanggilmu seruan-seruannya Allah, memanggilmu kasih sayangnya, telah memanggilmu surganya, telah memanggilmu kelembutannya, dengan lidah semulia-mulia lidah utusannya, yaitu Sayyidina Muhammad. Maka termuliakanlah sanubari yang memahami kehendaknya, yang menjawab panggilannya, yang menjawab seruannya. Datang kehadiran Allah kepada keridhaan, kepada keinginan Allah agar engkau termuliakan, agar engkau terampuni, agar engkau berjalan dalam satu saf dengan kekasihnya Muhammad. Saudara, mau kemana? Mau kemana? Kita pasti mati, saudara. Demi Allah, kita mati. Kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan anak, istri, saudara, tetangga, kerabat. Bisa kita sembunyikan kemaksiatan kita, namun di hadapan Allah tidak bisa kita sembunyikan, saudara. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Saudara, siapa yang bisa menjamin kalau hari esok kita masih bisa berkumpul dalam majelis ilmu seperti saat ini? Tidak ada, saudara. Selama ini kita sering beranggapan dengan kematian seolah-olah berakhir segalanya, berhenti kisah hidupnya, tak ada lagi yang dapat dilakukan, hanya tinggal mengenang dirinya. Tapi tidak bagi seorang muslim. Kematian merupakan bagian dari episode kehidupan yang masih ada kehidupan selanjutnya, di mana kehidupan tersebut adalah kekal abadi. Oleh karena itu, bagi seorang muslim, kematian adalah pintu gerbang yang mengarahkan seseorang menuju keadaan di mana ia akan mendapatkan balasan atas segala perbuatannya. Balasan itu berujung pada dua cabang, yaitu kebahagiaan yang abadi atau kesengsaraan yang tak berkesudahan. Saudara, ketahuilah, ajal kematian setiap manusia telah ditulis oleh Allah pada saat dia masih berupa janin di dalam rahim ibunya dalam umur 120 hari. Kematian itu ditulis bersamaan dengan rizki, amal, kebahagiaan, dan kesengsaraannya. Apabila ajal tersebut tiba, maka ia tiba tepat waktu, tidak tertukar, dan tidak mungkin ditunda atau disegerakan sesaat pun. Apabila ajal tiba, maka ia tiba. Dimanapun orang tersebut berada, tetap akan tiba, saudara. Sebagaimana firman Allah, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Bahkan mungkin yang bersangkutan tidak di bumi, tetapi di udara, di laut. Apabila ajal tiba, maka ia tiba. Apapun penyebabnya, sakit, kecelakaan lalu lintas, dibunuh orang, tenggelam, bencana alam, semua itu hanya penyebab kematian. Bahkan ada yang mati tanpa didahului oleh sebab. Dia tidur, ternyata itu menjadi tidur panjangnya. Dia duduk di meja kantor, ternyata dia tidak lagi berdiri, tetapi dia diangkat ke ranjang pemandian.
Semua itu penyebab hanya satu, yaitu kematian. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Seandainya kematian adalah akhir segalanya, maka perkaranya sangatlah mudah, ringan dan remeh. Akan tetapi tidak demikian, saudara. Justru ia merupakan awal bagi babak kehidupan baru yang hanya memiliki dua kemungkinan yang tidak mungkin dirubah: kesengsaraan dan tangisan abadi, atau kebahagiaan dan senyuman abadi. Di mana kedua pilihan ini tergantung kepada apa yang kita tanam di alam dunia ini. Oleh karena itu, ketika seorang didatangi ajalnya, dia merasa tidak mungkin selamat darinya. Dia mengetahui seberapa jauh usaha menanam yang dilakukannya semasa hidup. Maka dalam kondisi tersebut, dia pasti berharap diberi peluang dan kesempatan kedua guna menambal kelengahan dan memperbaiki yang rusak. Akan tetapi, nasi sudah menjadi bubur. Waktu yang berlalu tidak mungkin diputar ulang, dan penyesalan selalu datang di belakang. Ketahui saudaraku, sehalus-halus kehinaan di sisi Allah adalah tercerabutnya kedekatan kita dengannya. Awalnya terlihat dari menurunnya kualitas ibadah. Ilmu yang dapat membuatnya takut kepada Allah tidak bertambah. Maksiat pun mulai dilakukan. Imam Ibnu Athaillah berkata, rontoknya iman ini akan terjadi pelan-pelan, terkikis sedikit demi sedikit, sampai akhirnya tanpa terasa habis, tanpa tersisa. Kalau ibadah sudah tercerabut satu persatu, maka inilah tanda mulai tercerabutnya hidayah dari Allah. Sudah demikian, selanjutnya mudah ditebak, saudara. Ketahanan, penjagaan diri menjadi blong. Kata-katanya tak lagi terjaga. Mata jelalatan tidak terkendali. Emosi pun mudah membara. Apalagi tatkala sholat yang merupakan benteng dari perbuatan keji dan mungkar, mulai lambat dilakukan, atau bahkan mulai ditinggalkan ibadah yang sholat yang semacam itu, ditinggalkan, yang wajib ditinggalkan. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Jika demikian, bagaimana akhir kematian kita kelak, saudara? Saudara, jangan pernah tinggal sholat, saudara. Karena ada jutaan manusia di dalam kubur yang ingin kembali meminta dihidupkan hanya untuk bersujud kepada Allah. Saudara, alangkah beruntungnya jikalau kematian datang, kita benar-benar sudah siap. Semua dosa sudah diampuni oleh Allah. Badan kita terbasuh air wudhu. Alangkah indahnya jikalau malaikat maut menjemput dengan paras yang teramat indah. Kening kita usai bersujud, lisan kita sedang lirih menyebut nama Allah. Keringat kita sedang bersimbah, berjuang di jalan Allah. Alangkah indahnya jikalau kematian datang, orang tua ridho kepada kita. Orang-orang yang kita sakiti sudah memaafkan kita. Tidak ada lagi hutang piutang. Anak yang kita tinggalkan menjadi anak yang soleh dan solehah, yang selalu mendoakan orang tuanya. Alangkah indahnya, saudara, jikalau kematian datang, air mata kita sedang menetes, ingat dan rindu kepada Allah. Kita lepas ajal kita dengan kemuliaan, dengan husnul khatimah, saudara. Tapi alangkah banyaknya, saudara, orang-orang yang mati dengan keadaan sebaliknya. Mati dalam keadaan dosa, mati di tempat zina, mati dikutuk dan dilaknat orang tua. Dan betapa sedihnya jika ajal menjemput kita,
Anak-anak kita tak kenal agama. Anak-anak kita malah menjadi penjudi, menjadi maling, meninggalkan sholat. Anak-anak kita gemar membaca Quran daripada Al-Quran. Anak-anak kita gemar dengan nyanyian-nyanyian tiada guna tinimbang sholawatan. Sangat malanglah orang tua yang anak-anaknya sepeninggalnya justru terjebak minuman keras, terjebak kriminalitas, terjebak narkoba. Malah ada sebagian anak-anak kita yang justru sibuk berebut warisan ketimbang mendoakan orang tuanya. Astaghfirullahaladzim. 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 Bayangkan saudara, saat anda terkulai kelak pada saat menghadapi sakaratul maut, di ujung kehidupan saudara, bayangkan tarikan nafas naik turun terasa sesak dan tersengal. Badan lemah lunglai, haus, lapar, air setetes pun tak lagi bisa masuk dalam tenggorokan. Akhirnya sang nyawa pun pergi, tak dapat dicegah, dan anak istri hanya bisa melepas kepergian kita dengan sedih berlinang air mata. Saudara, kalau Anda seorang politisi, saat menghadapi beratnya sakaratul maut, apa yang Anda pikirkan? Para pengikut yang sekian lama Anda banggakan tak akan dapat menghalangi datangnya maut. Anda demikian lemah dan tak berdaya. Kenikmatan dunia sekian lama itu pun pupus seiring dengan ujung hembusan nafas saudara. Jika Anda seorang pejabat, kematian pun tak akan bimbang dengan saudara. Malaikat maut tanpa sungkan sedikit pun merogoh roh saudara untuk mencabutnya. Dan saat kritis itu terjadi, lidah pun keluh. Jabatan kebanggaan itu pun menguap begitu saja. Saat itu, apa desahan terakhir saudara? Bila saudara seorang pengusaha, sang maut pun tak mau ditunda meskipun dengan seluruh uang saudara. Tubuh dari tanah akan kembali ke tanah. Saat tubuh saudara terbujur kaku di pembaringan, apa kekayaan yang masih dapat saudara bawa? Hanya lembaran kain kafan saudara. Tidakkah saudara bersiap dengan datangnya kepastian ini? Saat sakaratul maut menjemput, sedang bagaimana keadaan diri ini? Tersenyum karena cinta dan ridho dengan Allah, ataukah terbelalak ngeri? Di tengah kepanikan itu masih bisa lisan kita merucap kalimat tauhid la ilaha illallah, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Saudara, visi dunia yang telah kita canangkan memang perlu saudara. Tetapi jangan lupa visi akhirat yang abadi. Seorang yang tak memiliki visi akhirat, yang terbayang dalam hidup ini adalah gambaran kenikmatan dunia saja, tak sedikit pun resiko akhirat yang tergambar dalam benaknya. Dalam maksiat yang terbayang kesenangan, bukan panasnya api neraka. Nauzubillah min zalik. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Kemudian akan diterangkan kepada kalian tentang apa saja yang telah kalian kerjakan. Begitu firman Allah dalam surat Al-Jum'ah saudara. Bayangkan dengan amal perbuatan kita saat ini, bila ajal menjemput, akankah Allah menyambut kita dengan tersenyum ridho? Atau murka karena kita tak
pernah sudi mengenalnya? Akankah kita dimasukkan dalam surganya? Atau kita tertunduk hina, diseret malaikat ke nerakanya karena perbuatan dosa yang menggelayut jiwa? Nauzubillah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Saudara, bila kau begitu menjaga hubungan dengan kolegamu untuk duniamu, tidakkah hatimu terpanggil menjalin hubungan dekat dengan Tuhanmu? Kalau kau tidak sayang mengeluarkan uang banyak untuk kesenanganmu, tidakkah kau merasakan pentingnya berkorban dan berinvestasi untuk akhiratmu? Kalau hidup kita berpaling dari Allah, akan sempit hidup ini, saudara. Akan sempit, demi Allah. Akan sempit, saudara. Dan barang siapa berpaling dari perintahku, maka sesungguhnya, kata Allah, bagi mereka penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Begitu firman Allah dalam surat Tauha, saudara. Karenanya, saudara, mumpung masih diberi umur, raihlah visi akhirat itu sejak sekarang. Mendekatlah dengan Allah, jalin hubungan yang kian mesra dengannya. Saat azan berkumandang, penuhi undangannya dengan senyum syukur. Basuh dan sucikan jiwa ini untuk rohku, sujud dengan penuh khusyuk dan ridho kepadanya. Semoga dengan begitu dia pun ridho menerima kita kelak, saudara. Dalam hubungan dengan sesama sehari-hari, perbanyaklah amal soleh. Bukan semata-mata berpikir apa yang dapat saya nikmati, tetapi bisakah saya berbagi? Jika Anda seorang politisi, curahkan waktu dan tenaga untuk membela umat. Jika Anda mendapat amanah jabatan, jadikan ia ladang melayani rakyat. Atau bila Anda pengusaha, berbagilah dengan sesama atas anugerah Allah yang dialirkan lewat saudara. Bila kita senantiasa beramal mencari ridhonya, Allah pun berkenan menurunkan rahmatnya dan ampunannya dalam hidup ini. Dan dengan istiqomah di jalannya, kematian pun bukan sebuah kengerian. Dengarkan, saudara, kematian pun bukan sebuah kengerian, namun pintu menjemput kebahagiaan yang hakiki. Kita diundang memasuki surganya bersama hamba-hambanya yang soleh dan disambut salam Tuhan yang Maha Penyayang. Subhanallah. Saudara, mari kita beristighfar pada Allah. Khusyuk, khidmat, saudara. Barang siapa beristighfar akan dihapus kejelekannya dan diangkat derajatnya, akan dilapangkan pula rezekinya, akan mendapatkan ketenangan batin, serta dihapuskan dosa dan kesalahan, serta dimudahkan dalam segala urusan. Semua lisan, hatinya beristighfar bareng-bareng sama saya. Tinggalkan aktivitas yang tidak berguna. Fakulu jami'an astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Semuanya, semuanya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Ampunkanlah dosa hambamu ini, hambamu yang kadang sombong, hambamu yang sering ingkar akan segala kenikmatan yang engkau berikan, dan hambamu yang sering lupa untuk bersyukur kepadamu. Sombong karena hamba merasa diri hamba sudah hebat, sudah kuat,
dan sudah tidak bergantung pada siapapun. Padahal hanya Engkaulah yang berhak sombong. Apa yang dibanggakan dari hamba? Apa yang dimiliki oleh hamba? Dan apa kepunyaan hamba? Semua adalah milik-Mu ya Allah. Semuanya kepunyaan-Mu ya Allah. Semuanya hanyalah amanah dari-Mu ya Allah. Maka tidak pantas diri ini menyombongkan diri. Astagfirullahaladzim. 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 Hamba sering ingkar karena hamba-Mu sudah dilupakan oleh kenikmatan dunia yang gemerlap dan yang fana, kenikmatan yang semu belaka. Padahal kenikmatan itu hanyalah ujian bagi hamba, kenikmatan yang tak seharusnya melupakan hamba dari-Mu, tetapi kenikmatan yang akan menguatkan hati hamba untuk terus-menerus mendekatkan diri kepada-Mu. Hamba sering lupa karena hati hamba menghitam pekat disebabkan banyak sekali maksiat yang hamba lakukan. Padahal Engkau sangat murka dengan orang yang berbuat maksiat. Hamba ingin sekali tidak melakukan itu semua, tapi hati hamba-Mu ini sulit sekali keluar dari gelapnya hati. Oleh karena itu ya Allah, berilah hamba petunjuk-Mu, petunjuk yang dapat menerangkan batin hamba, petunjuk yang dapat menguatkan hati hamba, petunjuk yang dapat membawa hamba-hamba-Mu ini untuk menggapai ridho-Mu ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Berapa banyak nikmat-Mu yang hamba ingkari dan kufuri. Harus berapa lama lagi ya Allah hamba ini berada dalam kesesatan, kesesatan yang menyesakkan hati, menyayat hati. Ingin sekali hamba merengkuh nikmatnya iman, nikmatnya Islam, tetapi lagi-lagi ya Allah, hamba terhambat dikarenakan kemalasan hamba, kelalaian hamba, bahkan kesombongan hamba. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Semoga derayan air mata yang menitis ini sebagai saksi bahwa hamba benar-benar ingin bertaubat kepada-Mu, bertaubat dari perbuatan kemaksiatan, bertaubat dari hati yang berprasangka buruk, dan bertaubat dari fikiran-fikiran yang kotor. Biarkanlah air mata taubat ini menetes dengan ikhlas, sehingga hati yang keras sekeras baja ini bisa luluh dengan keikhlasan air mata ini. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, jauhkanlah hamba dari setan yang terkutuk, setan yang selalu menggoda hamba ketika hamba mendekat diri kepada-Mu, setan yang selalu menggerogoti iman dan Islam hamba, setan yang selalu memberikan kenikmatan tapi menghancurkan. Belum cukupkah wahai setan, Kau menghancurkan hidup kami. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saudara, dengan adanya dakwah kubur ini, dengan adanya gundukan tanah ini, tentu ingat dengan orang tua, bukan? Baik orang tua yang masih ada atau yang telah meninggal dunia. Apa yang telah kita perbuat untuknya, ingatlah wajahnya, lihatlah wajahnya, lihatlah kasih sayangnya, lihatlah ketulusannya. Hadirkan wajah ibu kita saat ini. Saudara, mohonkan ampun untuknya. Lihatlah saudara, berbulan-bulan kita menghisap darahnya. Dalam kandungan berdiri sulit, berbaring pun sulit. Kita terlahir bersimbah darah. 2 tahun kita menghisap air susunya, belasan tahun kita hisap keringat dan tenaganya. Bayangkan ibumu, bayangkan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah.
Kemarin kita baru saja membuat beliau menangis, melawannya, membantah perkataan beliau sewaktu kecil. Sewaktu kecil lihatlah ibu memandikanmu dengan kedua tangan ibu. Pangkuan ibu sebagai bantalmu, dada ibu sebagai makananmu. Ibu berjaga semalaman agar engkau bisa tidur. Ibu susuri siang hari dengan keletihan demi kebahagiaanmu, nak. Dambaan ibu tiap hari adalah melihatmu tersenyum. Dan idaman ibu setiap saat adalah engkau meminta sesuatu yang ibu sanggup lakukan untukmu. Astagfirullah. Tapi setelah dewasa, tak jarang kita membuat ibu menangis. Kita selalu membuat ulah ibu dirundung kesedihan. Ingat saudara, berapa banyak kata-kata kita mengirisnya, berapa banyak sorot mata kita menghujam melukai perasaannya. Berapa kali kita memalingkan wajahnya dengan ketus kepadanya. Berapa kali kita menghardik mendustakannya. Betapapun saudara, engkau telah membuatnya kecewa. Engkau cucurkan air matanya, engkau membuat sedih kepadanya. Tapi karena kasih sayangnya, ibu tidak mengeluhkan kepedihan dan kesedihan. Karena jika ibu adukan perkara ini ke atas awan dan ke pintu gerbang langit sana, ibu khawatir hukuman akan menimpamu, nak. Astagfirullahaladzim. 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 Saudara, tidakkah ini terpikirkan oleh kita saat ini? Sekarang ingatlah ayahmu. Memang ayah tak mengandungmu, memang ayah tak mengandungmu, tapi darahnya mengalir di darahmu, namanya melekat di namamu. Memang ayah tak melahirkanmu, memang ayah tak menyusuimu, tapi dari keringatnya lah setiap tetesan yang menjadi air susumu. Ayah memang tak menjagaimu setiap saat, tapi tahukah kau